Baik, kita kembali lagi kepada tutorial menggunakan SPSS. Sebelumnya kita sudah mempelajari tutorial bagaimana membuat deskripsi data, di mana data tersebut memiliki tipe data kategorik menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang misalkan kita sudah mengenal tentang SPSS. Nah, di sini kita memiliki dua kolom, yaitu hasil belajar dan kelas. Nah, kelasnya sudah kita buat labelnya, ya. Kita buat nilainya, gitu, nilai variabelnya. Ini 1 itu untuk kelas kontrol, 2 itu untuk kelas eksperimen. Nah, kita akan coba mendeskripsikan data untuk data hasil belajar tersebut. Nah, di SPSS terdapat menu Analyze. Kita klik, kemudian ada Descriptive Statistik. Kita bisa memilih antara frekuensi, Descriptive, Explore, dan seterusnya. Misalkan kita akan menggunakan menu Explore. Nah, ini sebelumnya hasil belajar kita masukkan dulu ke dependent list. Nah, dia menjadi variabel tak bebas, kemudian faktornya adalah kelas. Nah, kemudian di statistiknya kita klik statistik, muncul deskriptif, continue, kemudian plot. Di sini misalkan kita akan mencari atau ingin mengetahui box plotnya atau diagram kotak garis. Kemudian deskriptifnya misalkan kita ingin stem and leaf dan histogram. Kita juga ingin mengetahui normalitas data tersebut dan kita pun sekaligus ingin mengetahui homogenitas dari data tersebut, maka klik di sini untransform. Kemudian kita lakukan continue. Misalkan kita hanya ingin mengetahui statistiknya saja. Nah, berarti kita klik statistik. Kalau ingin gambarnya saja plot, tapi kalau ingin keduanya kita klik both, kemudian OK. Nah, kita tunggu outputnya. Nah, di sini kita sudah memperoleh output. Nah, di sini ada deskriptif. Nah, banyak sekali deskriptif data secara numerik yang diperlihatkan pada output SPSS ini. Yang pertama dimulai dari rataan, kemudian batas atas dan batas bawah, gitu ya. Ada median, varian, standar deviasi, minimum, maksimum, jangkauan antar kuartil, ada kemenjuluran atau skewness dan kurtosis. Ini kita bisa lihat. Jadi kita untuk hasil belajar kelas kontrol itu 66, sedangkan eksperimen lebih tinggi 81. Nah, ini data-data ini sudah keluar, tinggal kita lakukan interpretasi. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin mengetahui histogram. Nah, karena dari data continue yang di sini adalah data interval atau rasio, itu bisa kita deskripsikan dalam bentuk histogram. Nah, kalau kita perhatikan, ini jelas bahwa data ini menjulur ke kiri. Itu ya, dilihat dari frekuensi banyak mengumpul di sekitaran 70 sampai 80. Nah, untuk kelas eksperimen itu sebaliknya, datanya menjulur ke kanan. Ini sebenarnya sudah bisa kita indikasikan dari nilai skewness-nya. Untuk data kontrol itu skewness-nya negatif, sedangkan untuk yang eksperimen itu adalah positif. Nah, selain dari histogram, tadi kita lihat juga stem and leaf plots atau diagram batang daun. Nah, ini pun sama, sebenarnya diagram batang daun itu dengan diagram dengan histogram frekuensi itu sama, memperlihatkan hal yang sama. Kalau misalkan kita rotasikan 90 derajat ke kiri, kita akan dapatkan ini menjadi histogram di mana menjulur ke kiri. Nah, sedangkan untuk yang kelas eksperimen dia menjulur ke kanan, gitu ya. Nah, selanjutnya tentunya kita ingin mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak untuk masing-masing kelas. Di sini bisa kita lihat tes normality.
ada dua tes yang ditampilkan di sini, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, kita langsung saja gunakan Kolmogorov-Smirnov karena datanya lebih dari 35. Nah, dengan nilai signifikansinya 0,00 untuk kelas kontrol dan eksperimen itu 0,009. Artinya ini kurang dari 5% kalau misalkan kita tetapkan alfanya adalah 5%. Dan ini artinya adalah data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, bagaimana homogenitasnya? Nah, homogenitasnya kita lihat di sini menggunakan uji statistik Levin itu pun tidak homogen. Nah, jadi data yang kita dapatkan itu selain data tersebut tidak normal, maka dan data tersebut pun tidak homogen. Nah, jikalau kita akan uji selanjutnya, misalkan kita akan menggunakan uji perbedaan dua rata, tentunya ini tidak bisa dilakukan secara parametrik, maka kita bisa, salah satu alternatifnya adalah menggunakan uji non parametrik yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja untuk kesempatan tutorial ini. Nanti kita akan bahas lagi beberapa tutorial sederhana dalam penggunaan SPSS. Terima kasih.